Pada zaman dahulu kala, di Cina kuno, hiduplah 3 biksu. Nama mereka tidak diingat hari ini, hanya karena mereka tidak mau mengungkapkannya kepada siapapun. Di Cina, mereka hanya dikenal sebagai 3 biksu yang tertawa. Mereka selalu bepergian bersama dan tidak melakukan apapun selain tertawa. Mereka memasuki sebuah desa dan berdiri di tengah alun-alun, dan mereka mulai tertawa. Perlahan tapi pasti, orang-orang yang tinggal dan bekerja di sana tidak dapat menahan diri dan mulai tertawa juga. Sampai kerumunan kecil terbentuk, dan akhirnya tawa itu menyebar ke seluruh desa itu. Suatu hari ketiga biksu tua itu pindah ke desa berikutnya. Tawa mereka adalah satu-satunya doa mereka semua, karena mereka tidak pernah bicara dengan siapapun. Mereka baru saja menciptakan situasi itu di seluruh Cina. Mereka dicintai dan dihormati. Orang-orang tidak pernah mengenal guru seperti itu sebelumnya. Mereka tampaknya menyampaikan bahwa hidup harus diambil hanya sebagai kesempatan besar untuk tertawa. Seolah-olah mereka telah menemukan semacam lelucon, sehingga mereka bepergian dan tertawa selama bertahun-tahun, menyebarkan kegembiraan dan kebahagiaan di seluruh Cina. Hingga suatu ketika mereka sampai di sebuah desa tertentu di provinsi utara. Salah satu dari mereka meninggal dunia. Orang-orang terkejut dan berlarian. Dari jauh mereka meninggalkan ladang tanpa pengawasan selama seharian, hanya untuk menyaksikan reaksi 2 biksu lainnya untuk peristiwa dramatis ini. Mereka mengharapkan 2 biksu untuk menunjukkan kesedihan atau bahkan menangis, dan seluruh desa datang ke tempat di mana 3 biksu itu berada. 2 hidup dan 1 mati. Tetapi 2 biksu yang tersisa hanya tertawa lebih keras. Mereka tertawa dan terlihat tidak bisa untuk berhenti. Sehingga beberapa orang baik yang membantu peristiwa ini, dalam ketidakpercayaan ia mendekati mereka dan bertanya, mengapa mereka tidak berkabung sama sekali untuk almarhum teman mereka? Dan untuk pertama kalinya, para biksu benar-benar menjawab, karena kemarin dalam perjalanan kami ke desamu, dia mengusulkan taruhan. Siapa di antara kita mengalahkan 2 lainnya dan mati lebih dulu. Dan sekarang dia memenangkannya. Dia bahkan menyiapkan wasiat. Tradisi Tionghoa mengharuskan untuk memandikan jenazah dan mengganti dengan pakaian bersih sebelum meletakkannya di tumpukan kayu pemakaman. Tetapi biksu tua itu meminta untuk meninggalkan pakaian lama padanya, karena dia tidak pernah kotor. Surat wasiatnya menyatakan, saya tidak pernah membiarkan kotoran dunia ini menyentuh saya melalui tawa saya. Jadi tubuh pria tua itu ditempatkan pada tumpukan kayu dengan pakaian yang ia kenakan ketika dia tiba. Dan ketika api menyala dan mulai menjilati pakaiannya, yang membuat semua orang takjub, tiba-tiba kembang api ratusan warna meledak ke segala arah. Dan akhirnya orang-orang yang berkumpul di sana juga bergabung dengan tawa 2 orang bijak. Sebagian berpendapat bahwa mungkin satu-satunya alasan kita ada di bumi ini adalah agar kita bisa tertawa dan tidak pernah berhenti mengalami kegembiraan. Jadi jika suatu saat Anda menghadapi masalah, lihat ke cermin dan tertawakan masalahnya, karena kegembiraan Anda adalah apa yang membuat Anda hidup. Cerita ini ada untuk memotivasi. Terima kasih telah menonton dan tetaplah bahagia.